Sudah aktivasi rekening di tahun sebelumnya, tetapi pada saat dicek lagi ternyata statusnya 2025 belum aktivasi rekening. Maka apa yang harus dilakukan? Jangan lupa disimak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Rahman. Di video kali ini kembali saya akan memberikan informasi terkait adanya peserta didik yang diminta untuk melakukan aktivasi ulang. Jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Tetapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gua Rahman, tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Oke, langsung saja teman-teman kita lanjut ke pembahasannya terkait adanya peserta didik yang statusnya belum aktivasi rekening padahal sudah aktivasi di tahun sebelumnya. Ini juga sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masuk di form yang saya sediakan. Jadi teman-teman yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan seputar PIP bisa bertanya di link yang ini atau teman-teman langsung klik di deskripsi video. Jadi ini dia ada beberapa pertanyaan yang sudah saya saring di sini. Ada Kak Lutfia dari Jawa Timur. Pertanyaannya juga hampir sama dengan siswa yang akan kita bahas hari ini. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Rido Syafa Ardinata dari Palembang. Juga sama pertanyaannya seputar PIP nominasi. Kenapa tahun ini masuk lagi nominasi padahal tahun sebelumnya sudah aktivasi. Jadi ini sangat penting diketahui oleh teman-teman. Jadi saya akan bacakan pertanyaan dari Kak Lutfia Jawa Timur. Oke, jadi pertanyaannya seperti ini. Tahun lalu saya sudah melakukan aktivasi rekening, dapat buku dan kartu dan sudah cair. Dan sekarang anak saya berada di SK nominasi lagi dan statusnya belum aktivasi rekening. Saya harus gimana? Apakah harus melakukan aktivasi rekening lagi? Mohon penjelasannya. Kemudian ada lagi dari Rido. Sudah aktivasi 2023 dan sudah cair di tahun 2024 dan sekarang statusnya kenapa menjadi SK nominasi dan belum aktivasi. Jadi ada banyak dari teman-teman yang seperti ini kasusnya ya. Jadi untuk Kak Lutfia di sini lumayan pertanyaannya hampir sama dari beberapa form yang diisikan ya. Jadi teman-teman jangan lupa disimak ya sampai selesai agar teman-teman paham mengenai kenapa bisa seperti ini. Di tahun ini masuk lagi nominasi dan di tahun berikutnya masuk lagi nominasi. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita bahas lebih lengkap di pembahasan berikut ini. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasannya terkait adanya beberapa siswa yang sudah aktivasi di tahun sebelumnya dan ternyata tahun ini diminta lagi untuk aktivasi karena statusnya rekening belum aktivasi. Jadi siapa saja yang seperti itu bisa tulis di kolom komentar sertakan asal daerahnya agar bisa sharing kepada teman-teman kita yang mungkin mengalami hal yang serupa. Oke, kita langsung saja lanjut untuk melakukan pengecekan salah satu siswa yang diminta untuk aktivasi kembali di tahun ini. Oke teman-teman, jadi ini dia salah satu siswa yang diminta untuk melakukan aktivasi kembali di tahun ini. Bisa diperhatikan di tahun sebelumnya, tepatnya 2024 ya teman-teman, tahun penyaluran 2024 sudah melakukan aktivasi pada tanggal 13 Desember 2024 dan kembali tahun ini ternyata diminta lagi untuk melakukan aktivasi tahun 2025 karena rekening belum aktivasi. Padahal di tahun sebelumnya teman-teman bisa perhatikan untuk pemberiannya sendiri sudah cair atau dananya sudah diambil 13 Desember 2024. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama teman-teman harus memperhatikan adalah nama teman-teman. Apakah sama di tahun ini dan tahun sebelumnya? Contoh kita perhatikan ya untuk ini. Bisa perhatikan teman-teman, di sini namanya adalah Iin Cahaya Ramadhani. Kemudian yang di bawah adalah Iin Cayaha Ramadhani. Kemudian di sini juga
Iin Cayaha Ramadhani. Jadi teman-teman, kenapa ada yang diminta untuk aktivasi ulang? Biasanya karena ada kesalahan data baik dari nama atau nomor rekening yang berubah, atau data orang tua yang berubah, atau data peserta didiknya sendiri yang berubah. Nah, mengingat data-data tersebut, jadi apa yang harus dilakukan oleh peserta didik? Jadi, peserta didik harus melakukan konfirmasi ulang ke pihak sekolah. Jadi, saya akan login ya ke akun Si Pintar untuk memperlihatkan akun Iin Cahaya Ramadhani ini. Saya sudah ada di laman Si Pintar, jadi langsung saja kita klik login seperti ini. Dan kembali saya ingatkan untuk teman-teman yang banyak bertanya, Bang, kenapa saya tidak bisa login? Jadi perlu diketahui, untuk login ini tidak semua orang bisa login, teman-teman, hanya beberapa orang tertentu seperti yang ada di sini. Jadi inilah orang-orang yang bisa login ke laman program Indonesia Pintar. Oke, saya login terlebih dahulu, teman-teman. Baik, sekarang saya sudah ada di dashboard dan langsung saja saya akan fokus ke bagian SK nominasi karena Iin Cahaya Ramadhani ini masuk di SK nominasi. Oke, teman-teman, kita perkecil dulu dan langsung kita geser ke bawah. Jadi ini dia siswa nominasi. Kita langsung saja klik untuk cek nama Iin. Sekarang saya sudah ada di SK atau siswa nominasi tahun 2025, bisa dilihat ya 2025. Tetapi sebelumnya kita kembali melihat dulu nama Iin. Jadi kita coba cari di sini ya Iin seperti ini. Kemudian kita klik pencarian. Oke, kita langsung geser ke bawah, teman-teman ya. Di sini sudah muncul siswa, pencarian, konfirmasi sekolah, status bank, PIP, ID dan rekening serta keterangan aktivasinya. Oke, kita langsung geser ke bawah, tetapi di sini saya akan blur dulu, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita memperlihatkan data peserta didik secara keseluruhan, maka itu akan dianggap pelanggaran oleh pihak YouTube. Ini dia, teman-teman, data Iin Cahaya Ramadhani di tahun 2025. Jadi ini 2025 ya. Saya tulis dulu di sini. Bisa diperhatikan, teman-teman, di sini muncul belum aktivasi rekening. Jadi dia dapat tahun ini tuh di tahap 20. Kemudian di sini ada PIP ID dan nomor rekeningnya serta pengusul, dan di sini ada informasi paling lambat aktivasi 31 Desember 2025. Jadi teman-teman, ketika pengen konfirmasi ke pihak sekolah, teman-teman bisa menghubungi pihak sekolah dan minta screenshotan ini. Jadi yang saya tampilkan di layar ini tahun 2024 dan 2025. Apakah ada perbedaan? Jadi teman-teman harus memperhatikan nomor rekening, kemudian nama. Ini yang paling penting, teman-teman. Oke, kita coba cek di tahun 2024 untuk Iin Cahaya Ramadhani ini. Oke, teman-teman, jadi sekarang saya sudah geser ke atas dan langsung saja saya pilih 2024. Coba kita search dan kita tuliskan juga di sini ini ya. Oke, kita langsung geser ke bawah. Jadi sekarang saya sudah ada di tahun 2024. Oke, saya tulis dulu 2024. Jadi di sini teman-teman yang perlu perhatikan adalah ketika teman-teman minta ya data 2024 dan 2025, di sini bisa diperhatikan ini waktu masih kelas 1 ya. Di sini Cayaha. Jadi satu yang beda adalah nama. Oke, nama. Kemudian yang kedua adalah nomor rekening. Jadi dua hal ini perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Ketika ada dari salah satunya yang berbeda, maka teman-teman harus melakukan aktivasi ulang. Tetapi ketika nama, nomor rekening sama, maka tidak perlu melakukan aktivasi rekening. Jadi teman-teman, silahkan konfirmasi ke pihak sekolah ya. Takutnya ada yang beda, baik nama, nomor rekening, atau data-data lainnya, sehingga itu bisa berpengaruh untuk teman-teman tidak lagi dapat ketika tidak melakukan aktivasi tahun ini. Jadi kembali saya tekankan, langkah awal yang perlu teman-teman lakukan adalah mencocokkan data 2024 dan 2025, atau teman-teman yang aktivasi mungkin 2023 dan sekarang diminta lagi aktivasi, silahkan cocokkan datanya terlebih dahulu. Ketika nomor rekeningnya beda, bisa segera lakukan aktivasi rekening.
Jadi saya mau absen lagi nih teman-teman yang muncul rekening belum aktivasi dan masuk nominasi 2025 bisa tulis di kolom komentar serta asal daerahnya maupun jenjangnya. Contoh, saya Bang keterangannya nominasi 2025 padahal sudah aktivasi tahun 2024 jenjang SD dari Provinsi Sulawesi Selatan. Misalnya seperti itu ya. Supaya ini bisa sharing-sharing untuk teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama. Jadi itu teman-teman yang perlu dilakukan. Jadi teman-teman yang sudah lapor ke pihak sekolahnya siapa saja, tulis di kolom komentar ya. Itu dia informasi yang bisa saya berikan di video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kembali saya ingatkan yang ada pertanyaan jangan lupa langsung tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Oke teman-teman, saya ingatkan jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.